Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusni dari kelompok 2 dengan judul makalah kami yaitu Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam. Nah, saya di sini sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang sejarah uang dan pengertian uang. Baik, langsung saja kita membahas yang pertama yaitu sejarah uang. Nah, pada saat itu manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan. Karena itu jenis kebutuhannya semakin sederhana. Mereka belum membutuhkan orang lain. Kemudian pada periode barter terjadi interaksi antara satu orang dengan yang lain, mengingat bahwa kebutuhan mereka sudah mulai meningkat dan masing-masing individu mulai tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Untuk itu mereka menyelenggarakan tukar menukar dengan cara barter. Kemudian semakin kompleks kebutuhan manusia, semakin sulit menciptakan double consistency of one, maka diciptakanlah uang sebagai alat tukar menukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Nah, itulah sedikit tentang sejarah uang. Kemudian kita masuk yang kedua yaitu membahas tentang pengertian uang. Uang dalam ekonomi Islam adalah sesuatu yang bersifat flow konsep, bukan stop konsep. Untuk itu uang harus selalu mengalir beredar di kalangan masyarakat dalam kehidupan ekonomi karena uang itu adalah public goods, tidak mengendap menjadi pribadi dalam bentuk private good. Lalu dalam ekonomi Islam secara etimologi uang berasal dari kata al-nuzul. Menurut pengertian adalah beberapa makna yaitu al-nugud yang berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan al-nugud juga berarti tunai. Kata nugud tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan rukun untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, kata dirham untuk menunjukkan alat tukar dari perak. Mereka juga menggunakan warik untuk menunjukkan dirham perak, kata ain untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu kata flus atau uang tembaga adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang yang murah. Sedangkan menurut Abu Ubaid, dinar dan dirham adalah nilai harga sesuatu. Sedangkan menurut Al-Ghayyim berpendapat dinar dan dirham adalah nilai harga barang komoditas menurut ahli. Uang didefinisikan sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar atau berdagang dan sebagai standar nilai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya akan memberikan waktu kepada pemateri selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih atas waktunya. Saya di sini sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Alu Najila Hasal. Saya akan melanjutkan dari pemateri pertama. Selanjutnya yaitu fungsi uang alat tukar. Yang pertama yaitu satuan hitung. Yang kedua fungsi uang penyimpan kekayaan. Yang ketiga standar pembayaran tunda. Adapun perubahan fungsi uang barang atau commodity money. Yang pertama, uang barang. Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Yang kedua yaitu uang tanda atau kertas. Nilai uang dikatakan sebagai uang tanda apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan atau nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Yang ketiga yaitu uang giral. Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Selanjutnya yaitu syarat-syarat uang. Yang pertama, nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Yang kedua, tahan lama. Yang ketiga, bendanya mempunyai mutu yang sama. Yang keempat, mudah dibawa-bawa.
Yang kelima, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. Yang keenam, jumlahnya terbatas. Yang ketujuh, dicetak dan disahkan oleh penggunaannya oleh pemegang otoritas moneter atau pemerintah. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya Alisma Nuresti sebagai pemateri ketiga. Langsung saja, F. Konsep uang dalam Islam. Terbagi menjadi dua, yaitu konsep Islam dan konsep konvensional. Konsep Islam, pertama, uang tidak identik dengan modal. 2. Uang adalah public good. 3. Modal adalah private good. 4. Uang adalah flow concept. 5. Modal adalah stock concept. Adapun konsep konvensional, pertama, uang seringkali diidentifikasikan dengan modal. 2. Uang atau modal adalah private good. 3. Uang atau modal adalah follow concept bagi private. 4. Uang atau modal adalah stock concept bagi conventional. Selanjutnya G. Team follow of money. Teori team follow of money adalah kekeliruan besar karena mengambil dari ilmu teori pertumbuhan populasi dan tidak ada di ilmu finansial. Dalam menghitung pertumbuhan populasi digunakan rumus, yaitu PT sama dengan PO dalam kurung 1 tambah R. Rumus ini kemudian diadopsi begitu saja dalam ilmu finansial sebagai teori bunga majemuk menjadi VF sama dengan PV dalam kurung 1 tambah R. Jadi tutur volume dari uang dianalogikan dengan jumlah populasi tahun KT. Rate dari uang dianalogikan dengan jumlah populasi tahun ke-0. Sedangkan tingkah suku bunga dianalogikan dengan tingkah pertumbuhan populasi. Jelas hal ini keliru besar karena uang bukanlah makhluk hidup yang dapat berkembang baik dengan sendirinya. Sekian dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya di sini sebagai pemateri keempat, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu ekonomi value of time. Islam tidak mengenal konsep time value of money, tetapi Islam hanya mengenal konsep ekonomi value of time, yang dimana artinya yang bernilai adalah waktu itu sendiri. Teori ekonomi value of time berkembang pada abad ke-7 Masehi, pada awal saat digunakannya emas dan perak sebagai alat tukar. Logam ini diterima sebagai alat ukur disebabkan nilai intrinsiknya, bukan karena mekanismenya untuk dikembangkan, sehingga hubungan debitur atau kreditur yang muncul bukan karena akibat transaksi secara langsung, namun jelas merupakan transaksi permintaan uang. Jadi dalam pandangan Islam mengenai waktu bagi semua orang adalah sama kuantitasnya, yaitu 24 jam. Namun nilai waktu antara satu orang dengan orang lainnya akan berbeda dari sisi kualitasnya. Jadi faktor yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana seseorang bisa memanfaatkan waktunya itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu uang sebagai flow concept. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam Islam uang adalah flow concept dan kapital adalah stock concept. Semakin cepat perputaran uang akan semakin baik. Misalnya, seperti contoh pada aliran masuk dan aliran keluar. Sewaktu air mengalir maka disebut sebagai uang. Sedangkan apabila air terus mengendap maka disebut sebagai kapital. Wadah tempat mengendapnya yaitu private good dan sedangkan airnya adalah public good. Uang itu seperti air. Apabila air atau uang ini dialirkan, maka air atau uang tersebut akan bersih dan sehat bagi ekonomi. Apabila air atau uang dibiarkan mengendap dalam suatu tempat atau dalam bahasa ekonominya menimbun uang, maka air tersebut akan keruh dan kotor. Saving harus diinvestasikan ke sektor real. Apabila tidak, maka saving bukan hanya tidak mendapatkan return, tetapi juga dikenakan zakat. Itu yang bisa saya sampaikan.
Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya sebagai pemateri kelima, nama saya Menur Fatmawati. Yang pertama ada uang sebagai public goods. Dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah milik masyarakat atau money is public good. Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang yang beredar yang dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian. Jika seorang sengaja menumpuk uangnya tidak dibelanjakan sama artinya dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli. Implikasinya proses pertukaran dalam perekonomian terhambat. Di samping itu, penumpukan uang atau harta juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik seperti tamak, rakus, dan malas beramal, atau zakat, infak, dan sedekah. Sifat-sifat tidak baik ini juga mempunyai imbas yang tidak baik terhadap kelangsungan perekonomian. Oleh karenanya, Islam melarang penumpukan atau penimbunan harta, monopoli kekayaan. Selanjutnya, motif permintaan uang terhadap konvensional Islam. Money demand for transaction atau permintaan akan uang untuk transaksi. Money demand for precautionary, permintaan akan uang untuk berjaga-jaga. Money demand for speculation atau permintaan akan uang untuk spekulasi. Secara matematis, permintaan uang konvensional dapat dirumuskan, yaitu MD sama dengan MDT tambah MDS. Oke, sekian materi dari saya akan kembalikan ke moderator. Itu tadi hasil presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.